Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Dan mari bersama-sama kita akan menyaksikan penampilan stand up comedy yang akan ditampilkan oleh Mongol. Iya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, seluruh yang hadir malam hari ini. Saya ada Prof Winda. Halo Prof. Saya adalah orang Sulawesi Utara yang paling bangga Pak bisa diundang hari ini. Setelah sepersekian lama saya berkarir nasional, saya baru bisa masuk di kantor gubernur untuk perform. Kalau dulu Pak, saya ke kantor gubernur untuk minta duit jajan. Karena dulu papinya Mongol asisten 3 provinsi. Jadi Pak Dr. Andes NS Sinyal adalah papinya Mongol karena dulu beliau yang menyekolahkan Mongol. Karena nggak punya anak laki-laki Pak Gub. Jadi saya tinggal di Bumi Beringin 1 nomor 5. Jadi harusnya jadi pejabat Pak. Tapi karena honornya kecil milih jadi artis. Ya. Soalnya kalau jadi pejabat Pak banyak yang ditakutin Pak. KPK, BPK, Polda gitu. Tapi kalau jadi artis yang ditakuti hanya Dirjen Pajak dan gereja. Ya. Karena saya Pak taat beragama jadi setiap bulan diteriakin perpuluhan Pak. Jadi kayak berasa pingin pindah Pak. Soalnya di gereja 10% sebelah lebih murah Pak. Ya, ya kan Pak ya, gereja tiap bulan sayang oh Tuhan. 11 1 tahun 1 kali. Kalaunya ada doi boleh ganti deng baras. Jadi kalau orang nanya Ngol kok sukses? Itu karena Tuhan Bapak Ibu. Dari sisi muka saya nggak ada potongan artis Pak. Yang tadi MC-nya lebih cocok jadi artis. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film sampai hari ini. Sulawesi Utara Pak Gub ada Vero Walando, Marcelino Lefran, Mika Tambayong. Dorang bermain film cuma 7 Pak Gub. Mongol so 41 layar lebar saya bintangi. Keren kan Pak? Mar cuma 7 jadi cowok Pak Menteri. 34-nya jadi bencong bagejo. Yang penting doi masuk sayang itu. Jadi kalau orang nanya kenapa ngana ambil Mongol jadi bencong? Untuk jadi seorang Sailor Moon dibayar 150 juta Pak. Saya nggak nolak. Kalau gereja marah karena Mongol anak Tuhan jadi bencong. Kasih pulang kita perpuluhan. Jadi kalau orang nanya terus gimana Ngol? Jadi stand up enak gak? Saya adalah stand up komedi pertama Indonesia yang bisa stand up di depan 2 presiden Indonesia. Pak SBY dengan Pak Jokowi. Kemarin viral sama Pak Jokowi. Orang tanya kenapa Mongol? Dapat bayar berapa sama Pak Jokowi? Enggak teman-teman. Ada gosip Mongol katanya Pak dibayar 100 juta. Enggak. Terus kenapa mau Mongol? Setidaknya bisa foto kembali bersama Pak Presiden. Saya orang Sangir Pak Menteri. Masih jauh lagi Pak kalau naik kapal. Kalaupun cuaca bagus Tuhan tibakan di Tahuna. Kalau tidak di Mindanao, kalau enggak di Davao. Ya. Kalau kami tibanya Mindanao di Davao enak yang nyambut duta besar. Tapi kalau kami nyampenya Mindanao, Abu Sayyaf yang jemput. Jadi kalau orang nanya enak mau jadi stand up, enak Pak. Bapak Ibu Anda tahu kalau main sinetron diundang syuting dari jam 6 pagi, pulang setengah 2 subuh. Setiap hari 3 bulan meninggal tipes. Tapi kalau stand up hanya 15 menit, 70 juta DP bayaran. Gitu? Itu nasional Pak. Sulut laeng. Banyak DP tawaran. Tapi orang tanya, kenapa ngana ambil Mongol? Putra daerah, setidaknya saya punya karya di daerah. Ya toh? Saya nggak pernah nolak Pak Menteri kalau acara dimanapun. Orang tanya, kenapa nggak pernah tolak Mongol? Setidaknya dengan 41 film. Kalau Mongol nanti meninggal, 2 minggu baru dimakamkan. Kenapa Pak Menteri sekedar laporan kami di Sulawesi Utara. Setiap kali ada yang meninggal pasti ada pembacaan riwayat hidup. Kong kita so 40 film.
2 minggu saya yang baru habis baca. Karena di Manado Pak setiap kali pembacaan almarhum bernama Roni Immanuel Sarjana Psikologi, Magister Ekonomi, kelahiran Sanger. Oh itu kan dibaca sampai tahu-tahu dari gereja, ada gereja datang mau ibadah. Pembacaan riwayat hidup kita akan sambung pada besok hari. 2 minggu no sayang. Udah begitu, tapi kalau Manado Pak Menteri keren orang meninggal. Kami di Manado yang namanya toleransi itu kami pupuk dan kami jaga. Itu yang saya boleh lihat. Karena kami di Manado kalau ada orang meninggal gak perlu agama. Langsung bantu-membantu. Bahu-membahu, baku-baku tolong. Itulah Sulawesi Utara Pak. Ya kan? Cuman ada yang kurang keren Pak dari Sulawesi Utara Pak. Kalau orang meninggal. Jenazahnya Pak pasti selalu pakai kaos tangan. Saya kadang-kadang ini om dulu pas kibraka apa-apa gitu. Pakai kaos tangan loh Pak. Semua dipakein kaos tangan. Yang paling berbahaya lagi apa? Di sebelah jenazah ada minyak wangi dan Alkitab. Sedangkan dia hidup aja Pak nggak baca loh. Apalagi meninggal Pak kan udah nggak perlu untuk Alkitab. Oma Mongol di Sanger Pak meninggal 100 tahun umurnya. Mongol datang dari Jakarta sampai di kampung. Di sebelah Oma ada di sebelah Oma ada Alkitab Pak. Saya sebagai orang taat beragama saya ambil. Kenapa nih Alkitab kasih masuk? Ribut keluarga Pak. Mana memang anak kurang ajar. Itu Oma pe buku. Bukan soal perkara kurang ajar Pak Menteri. Oma Mongol buta huruf Pak. Ini siapa yang mau baca? Ya kan? Disedangkan hidup dia nggak baca, apalagi mati gitu ya kan. Jadi kadang-kadang kalau orang tanya terus gimana Ngol? Ya udah terserah. Yang paling luar biasa lagi. Kalau meninggal dia pakai kaos kaki, sepatu nggak pakai. Orang nanya kenapa nggak pakai Mongol. Saya pernah nanya sama keluarga. Tante kenapa ompe sepatunya pakai. Istrinya jawab. Biarnya bajalang Mongol. Meninggal dia. Nggak mungkin dia bajalang. Lebih bagus pakai. Siapa tahu hari ketiga Tuhan datang kalang kubur. Terus dibilang Yohanes ikutlah aku. Dia bilang tunggu Tuhan mau ikat sepatu dulu. Gitu. Tapi kalau Mongol boleh jujur Pak, saya sampai hari ini adalah stand up komedi terberani nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia Pak. Ada rilis dari stand up komedi Amerika, paling berani orang Rusia. Stand up di acara pemakaman Michael Gorbachev. Itu adalah momen paling berani. Saya dinyatakan paling berani bukan di depan presiden Pak. Di acara orang meninggal Pak. Di rumah duka Gatot Subroto niat melayat orang meninggal. Tahu-tahu MC kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Oh Tuhan orang mati. Terus orang tanya kenapa Mongol berani? Yang meninggal Komisi 9 DPR RI. Nggak mungkin dia bayar 2 juta. Gitu. Apalagi belum ada KPK Pak nggak kena OTT. Gitu. Nah ini yang meninggal anggota DPR RI. Sekarang Pak Menteri dan Gubernur dan para bupati dan wali kota. Nggak mungkin ya setambah. Gitu. Siapa tahu ada DPLB Mongol berkat dari samping gitu. Nggak ketubah kusedu Pak. Jadi buat semua yang hadir hari ini marilah kita jaga kondusifnya Sulawesi Utara. Torang kasih lihat Pak orang-orang di luar. Bahwa Sulut adalah provinsi yang paling keren dari semua provinsi yang ada. Jujur. Orang di Sulawesi Utara sampai hari ini santai termasuk Mongol Pak. Saya anak DKI Jakarta, saya anak Mampang Pak. Rumah saya panas terik. Tapi kalau Bogor hujan Pak masuk air. Terus orang nanya kenapa Mongolnya stres. Lele gratis Pak di muka rumah. Ada ikan nila. Orang tanya kenapa Mongol gak makan nila? Dosa. Kenapa? Karena nila setitik merusak susu sebelanga, apalagi dia 1 ekor. Gitu. Tapi kalau ada orang bilang Pak, kami Sulawesi Utara banyak orang makan babi. Ada orang bilang Mongol di Jakarta nggak boleh makan babi. Karena daging babi mengandung cacing kremi, dimasak pada 1000 Fahrenheit nggak akan mati. Ya itu benar Pak mungkin. Tapi kan keperkaranya kita kan makannya dikunyah Pak. Mati juga cacingnya Pak. Ya toh? Jadi jangan terlalu ribet sama makanan Pak. Saya orang Sanger Tamako Bapak. Mungkin Pak Menteri boleh cek di Google ada namanya sayur gedi. Itu sayur khas dari Sulawesi Utara dan adalah salah satu sayur yang selalu harus ada di Tinutuan.
Nah kami orang Sangir kalau bikin sayur gedi itu santan kental Pak. Taruh kepala ikan garang, ikan asin Pak. Wah itu kalau sama ingus meleleh Pak nggak pernah disabet. Satu kali nah ada oma-oma Sangir meninggal gara-gara itu. Meninggal semua karena waktunya sudah selesai di bumi. Nah bagaimana caranya? Pak Menteri kita adalah orang yang sederhana dan rendah hati. Pasti umur panjang. Iya dah. Pak Oli juga rendah hati ketemu di pesawat dia senyum lebih dulu. Tuh orang kan langsung kasihan tapi gubernur baik sekali. Mar beliau nak pernah undang Pak Mongol. Ya, cuman pernah undang, cuman enggak ketemu waktu Pak waktu itu. Mohon maaf karena sulut kebetulan kacili DP honor kita ambil yang lebih besar. Begitu Pak maksudnya. Ya. Karena manajer Pak yang ambil bukan Mongol toh. Jadi kalau Anda ingin umur panjang, ada para hamba Tuhan yang hadir. Rendah hati adalah orang-orang yang lama mati. Saya pernah bawa di depan presiden. Karena orang rendah hati dengan orang sombong itu beda jauh sekali. Pak Pangdam, Pak Kapolda, coba lihat. Sederhana orang. Nah orang dek cuma dokter Andes, udah sombong sama diri yang punya Sangir. Jadi kalau orang sombong itu jalan Pak petenteng-petenteng, kayak pangan alia-alia. Itu kalau malaikat maut datang langsung habis. Game. Tapi kalau rendah hati selalu bajalang nunduk. Pulang dulu shalom. Kan kalau jalan nunduk Pak kelihatan malaikat maut di muka. Ada batungku ngana lewat kita cabu. Dia, oh Tuhan apa dia di muka kan boleh babalen. Samu terbalik kan Pak ya kan. Iya tuh. Yang kedua yang lama mati orang apa? Orang budek Pak. Mongol peoma di Sangir pongo. Pongo itu Pak bahasa Indonesia adalah tuli Pak, budek. Jadi orang budek kenapa dia lama mati? Orang budek dipanggil sebelah dia enggak dengar. Apalagi yang di atas. Jadi lama mati. Dan buat para pejabat Sulawesi Utara. Ya kan, perlihatkan kinerja Anda. Saya udah lihat ngoni pekerja, memang the best. Badan gede diberkati Tuhan. Ya tuh. Loh, kenapa badan gemuk diberkati Tuhan? Kan Alkitab yang bilang sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi gendut itu lambang kemapanan. Ya tuh. Sayang, di Jakarta cowok-cowok yang dicari cewek adalah yang buncit. Karena yang six pack 100 laki-laki six pack. 10 yang normal DP sisa sama banci semua dorang. Ya dah. Jadi mending gendut Pak. Apalagi di Manado Pak. Mall paling tinggi Mantos Pak. Enggak ada Gucci. Otomatis lebih murah batona pacaran. Kalau Jakarta Pak. Pak Menteri pasti tahu kan Pak. Standar pacaran Jakarta Senayan City, Pondok Indah 3 dan Plaza Indonesia. Yang tidak ada matahari di situ saya. Masuk Senayan situ pintu utama kiri Burberry, kanan Gucci, muka Bottega, samping Balenciaga, ginjal 2 hilang. Baru dapat beli tas. Tapi kalau di Manto sayang masih ada BH merek Wakol. Di Senayan City nyanda ada. Senayan City daleman cuman ada 2 merek. La Zenza dan Victoria's Secret. Baru beli DP BH 300.000. Belum DP isi. Belum isinya ya toh kasihan. Baru branya aja udah 300. Belum isinya sayang. Bapak di sorga. Oleh sebab itu kenapa di Jakarta sekarang nge-mall lebih banyak cowok dan cowok dibandingkan cowok dan cewek. Bukan karena nggak normal, mereka murni normal. Tetapi kenapa mereka lebih suka sesama cowok nge-mall? Karena cowok dan cowok nge-mall paling ke Starbucks. Kalau ngana bawa cewek dia masuk Gucci sayang. Pinjol 2 minggu buat telepon. Jadi kalau ngoni hidup di Manado ada Mantos, syukuri. Saya mama Manado. Pejabat zaman Orde Baru tinggal Bumi Beringin 1 nomor 5. Sayang di Sulawesi Utara Pak Menteri saman dulu ya Pak.
Ibu pejabat terlihat tinggi, suaminya pangkatnya dari sasaknya. Pak Menteri coba Pak sampai hari Rabu Pak di Manado ngali. Pak Menteri datang ke Mantos Pak, ada mantan ibu-ibu pejabat sulut nongkrong Pak. Oh Tuhan, itu Barbara setengah botol dengan 1 botol habis. Oh Tuhan, hairspray Pak. Itu oh Tuhan, itu Pak Menteri masuk itu lebak, keluar jadi lalat Pak. Muter nyarinya susah. Dan hanya orang Sulawesi Utara kalau dia pejabat, istrinya pulang Manado dari Jakarta sosasa. Dan kalau tidur di pesawat nak pernah tidur ke belakang, tidurnya begini. 3,5 jam perjalanan loh Pak. Karena kalau dia tidur ke belakang rusak opape konde. Ejur begini. Jadi teman-teman semuanya, saudara-saudara semua yang hadir hari ini, mari kita jaga besok pemilu berjalan dengan lancar. Tidak boleh ada anarkis. Karena orang cinta damai bukan cinta kekerasan. Betul? Betul? Tidak usah khawatir siapapun yang menjadi pemimpin bangsa kita. Selain kita melakukan tugas dan kewajiban kita di bilik suara, kita juga bisa bawa dalam doa. Pasti Tuhan akan memilih pemimpin yang cinta terhadap bangsanya. Betul? Betul? Betul. Coba yang bangga jadi orang Indonesia tepuk tangan. Pak Menteri, saya sudah riset ini materi terakhir Pak. Karena stand up komedian itu hanya 15 menit Pak. Kalau Bapak minta nambah berarti tanda tangan lagi Pak. Anggaran baru, tenang ada Pak di putih ya Pak ya. Karena jujur Pak, saya adalah stand up komedian yang manggung di negara manapun Pak. Saya selalu bangga jadi orang Indonesia. Karena saya pelajari sejarah Pak, kita dijajah oleh banyak bangsa. Tetapi sampai hari ini kita masuk 10 besar negara dengan kekayaan alam yang gak akan pernah habis. Tinggal bagaimana kita mengelola. Betul? Kita 5 negara dengan cadangan emas terbanyak di dunia. Batu bara nomor 2, timah nomor 1, nikel nomor 1, bauxit nomor 1. Ricah alias cabai paling pedas di dunia pun kita nomor 2 Pak. Serius. Cabai paling mahal kita nomor 1 Pak. Nah itu kita harus akui. Nah, itu cabai-cabean Pak ya. Dulu 300 dulu sampai 20 juta. Sekarang cabai-cabean DP harga so iPhone 14 Pro Max gitu. Bahkan Pak konon kabarnya setan tertinggi sekolah di dunia pun dari Indonesia. Kita boleh nonton semua film horor negara manapun. Belum tentu setannya sarjana. Tetapi kita punya suster ngesot Pak. Ini beliau berarti S1 kalau nak dia D3. Sarjana ini setan sayang. Gitu. Tapi kita juga harus akui dari semua yang keren dari bangsa kita. Ada yang kurang keren juga. 1, negara kita adalah negara paling jorok. Kalau bahasa Manadonya paling caparuni. Dalam mau ngapain? Ngupil Pak. Saya pernah manggung di Afrika Pak. Ya kan, nyampe di sana saya belum lihat masyarakatnya. Ngupilnya dipelintir. Nggak ada, cuman Indonesia dia ambil, dia gulung. Cuman Indonesia Pak. Saya pernah di Mabes TNI ada jenderal bintang 1 dia begini. Mongol tanya, enak Bang? Becek kering Mongol. Ini jorok Pak. Cuman negara kita. Joroknya di mana Pak? Buangnya. Orang lain dia begini, Indonesia dia titip di mana dia taruh, di bawah meja, patamang baju dia hantam. Yang kedua Pak yang kurang keren dari bangsa kita adalah negara kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Rasa ingin tahu bangsa kita di atas rata-rata, apalagi orang-orang Manado saya. Semua berangkat ke gereja sebelah Bakalaiton saya tinggal tuh gereja. Tong pilih ya orang Bakalai. Kita ngeliatin orang berantem. Yang harusnya tadinya mau kemana batal. Apalagi bukti kedua Pak Menteri. Sarina meledak Pak. Prancis bom meledak penduduknya hilang. Sarina meledak. Gak nyampe 15 menit. Jalan Sabang, Jalan Jaksa, Tanah Abang. Ngumpul di perempatan Sarina.
Ini teman-teman polisi masih tembak-tembakan. Yang mana terorisnya? Nggak ada takut-takut ke peluru gitu loh Tuhan nih. Bahkan ada mobil polisi malang di Jalan Tamrin untuk nembakin teroris dari sebelah sini. Nyelonong tukang sate. Ini tukang satenya tako mati sayang. Bukti kedua di mana kita kepo. Hanya Indonesia yang gak boleh dengar orang buang angin. Di Bali orang bule kentut dia sambil bajalang babunyi put. Jorok banget nih bule. Kita Indonesia kalau di jalan pingin kentut pasti mundur. Jangan babunyi. Karena kalau bunyi pasti semua oh ngana. Dan itu terjadi Pak Menteri di Senayan City. Kita lagi pipis di urinoir Pak. 6 urinoir, 6-6-nya pipis. Bunyi di dalam. Put. Kita berenam bareng-bareng lihat. Siapa itu? Dan Anda pernah ngerasa siksa orang babunyi di dalam. Itu nak mau keluar dia ada orangnya. Karena pasti ditungguin. Dan bener Pak. Kita berenam yang habis pipis bukannya keluar. Semua ngantri di depan stafel nunggu orang itu keluar. Orangnya keluar kita berenam komen. Oh elu. Kepo Pak. Tapi Pak Menteri saya orang Sangir asli Pak. Saya tidak pernah bercita-cita jadi artis. Saya udah menyadari muka ya pasti jadi satpam lah di Jumbo. Itu udah paling bagus Pak. Ternyata Tuhan berkehendak lain Pak. Sebagai putra Sangir kebanggaan saya adalah bukan cuma stand up di depan Pak Menteri. Bukan cuma di tempat Pak Mahfud. Minggu lalu saya di Kementerian KKP Pak di Jogja. Tapi kebahagiaan Mongol adalah bisa diundang makan siang di Istana Negara Pak. Itu gak pernah kebayang sebagai orang Sangir Pak. Digundang bupati aja orang so bahagia apalagi presiden Pak. Jadi kita dari rumah udah mikir gak mungkin di istana beras 9.000 1 kilo. Pasti nasinya premium rice. Pas kita nyampe Pak ini Pak Gubernur Mongol so pakai sepatu 60 juta. Louis Vuitton. Batik Prada dari Malang Pak. Emas Pak semua 25 juta Pak. Cincin, jam tangan Rolex Daytona. Pas nyampe di istana, tahu-tahu protokoler bunyi. Semua aksesoris yang dipakai tolong dibuka. Ya Tuhan, kita pikir mau baku dapetin Pak Presiden mau kasih lihat cincin. Buka, jadi gak ada masuk barang apapun. Orang tanya terus gimana Bang? Siksa Pak ternyata kalau makan di istana. Lebih baik kalau Pak Gub undang bagi di sini Jo. Masih boleh bungkus. Masih boleh batambah. Di istana beda. Kita nungguin presiden lagi ada tamu. Kita udah lihat Pak Menteri ayam bakar madu. Sobaku atur gulu paha ya gua dada oke. Presidennya dateng. Bapaknya ngambil nasi cuman setengah centong. Bahasa Manado setengah leper. Kita yang hadir Pak nggak ada yang bawa proma. Kalau setengah centong Pak mau bagaimana Pak. Jadi lihat-lihatan oh Tuhan cuma setengah leper. Ini materi terakhir. Habis Bapak ngambil nasi beliau ngambil ke karedok. Berharap Bapak langsung ke ayam. Dia ngambil karedok. Kita berdoa Tuhan habis dari karedok pasti ke ayam. Beliau ngambil bakwan jagung. Ayam so di belakang sana. Otomatis gak mungkin Bapak dari sini ke sana. Kita aduh Tuhan mudah-mudahan mujizat Tuhan terjadi mujizat Tuhan. Tahu-tahu Bapak ngambil apa? Kerupuk. Closing makanan orang Jawa adalah kerupuk. Dan yang paling mumet ditanya ngapain Pak Menteri? Bapak ngunyah. Beliau orang Jawa, saya orang Sangir. Kami di Sangir makin cepat makin baik Pak. Jadi nasi so masuk Bapak masih ngunyah Pak. Jadi kalau orang nanya diundang lagi mau? Enggak. Saya mending Pak Gubernur yang undang. Ya toh. Tapi Mongol hari ini ada teman Mongol yang cantik. Ini MC terbaik dari Sulawesi Utara. Kecantikannya tiada tara. Mongol mau manggil apa Tuhannya manggil kamari jo saya.
Malam baik, Bro Malam Momo. baik. Soalnya kalau Mongol yang panggil, kamu kangana. Oh iya. Kalau Tuhan yang panggil, bunyi lonceng 30. Apa kabar sayang? Kabar baik. Congoni Lia, wartawan coba foto Akang. Dapat Lia artis dan sopirnya. Susah. Sekarang tuh mau apa? Nah, Bahasa Indonesia, Mongol bahasa Manado. Pak, soalnya saya diingetin jangan lupa tetap menggunakan bahasa ibu. Di Oke. tengah-tengah bahasa Indonesia. Iya. Mau ngapain tuh orang dua?